Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Aska Syarifah Yulia Widayat. Saya dari kelas 5 SDN 01 Randu Donggal. Teman-teman, di sini saya akan menceritakan cerita Nyi Widuri. Teman-teman sudah pernah ke Pantai Widuri atau belum? Sudah. Nah, di sini saya akan menceritakan asal-usul terjadinya Pantai Widuri yang bersumber dari buku Pemalang Punya Cerita yang ditulis oleh Ulil Albab dan Puji D. Darmoko dan diterbitkan oleh Kunia Kalam Semesta Mogoharjo, Yogyakarta. Alkisah di pesisir utara bagian barat kota Pemalang hiduplah sepasang suami istri yang bernama Ki Pedaringan dan Nyi Widuri. Teman-teman, kalian tahu tidak? Kalau Pedaringan di desa Randu Donggal itu nama wadah atau tempat untuk menaruh beras loh. Cocok ya? Ki Pedaringan adalah seorang petani yang tekun dan ulet. Karena keuletannya yang tadinya daerah pesisir pantai adalah hutan dan rawa, sekarang menjadi lahan yang subur untuk bercocok tanam. Itu kisah ayem dan tentrem sepasang suami istri di pesisir utara. Sedangkan di Kadipaten sendiri sedang terjadi kekacauan. Kekacauan itu diakibatkan ulah para kawanan perampok yang menjarah harta milik masyarakat dan akibat perebutan perbatasan kekuasaan Kesultanan di wilayah Cirebon. Kesultanan Mataram pun langsung mengirim prajurit beserta senopati Pangeran Purbaya. Teman-teman, kalian tahu tidak siapa sih Pangeran Purbaya itu? Pangeran Purbaya adalah putra dari Raden Sukawijaya yang kelak menggantikan ayahnya sebagai Raja Mataram dengan gelar Panembahan Senopati. Sedangkan ibunya yang bernama Rara Rembayung. Untuk misi dan tugas tersebut, Pangeran Purbaya dibekali oleh keris kesultanan, yaitu keris Simongklang. Setelah sampai di Kadipaten Pemalang, Pangeran Purbaya dapat menumpas habis para perampok, sring, sring, dan dapat menumpas para pasukan Paseringsingan. Karena perang tersebut, Pangeran Purbaya terluka berat. Dari kejauhan, Pangeran Purbaya melihat ada rumah gubuk bambu sederhana. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada siapa ya di luar? Saya Nyai. Nyai, tolonglah aku. Maafkan aku apabila telah mengganggu istirahatmu. Namaku Pangeran Purbaya dari Mataram. Tapi apa yang dapat saya bantu? Sedangkan suami saya masih berada di ladang yang jauh. Nyai, beri aku makan dan minum seadanya karena aku harus melanjutkan tugas dan perjalananku yang belum selesai. Nyi Widuri pun mempersiapkan makanan dan minuman untuk dihidangkan kepada Pangeran Purbaya. Silakan Pangeran, dinikmati. Saya akan pergi ke halaman untuk mencari dedaunan-dedaunan untuk dijadikan obat ramuan. Diambillah dedaunan itu, lalu ditumbuk. Lalu ditempel pada luka Pangeran Purbaya.
menugaskan perjalanannya. Terima kasih Nyai atas segala bantuannya. Saya tidak dapat membalas kebaikan Nyai. Saya harus pulang dan melanjutkan tugas saya yang belum selesai. Wassalamualaikum. Tunggu sebentar Pangeran, sampai suami saya pulang agar tidak terjadi keributan. Sebenarnya saya juga ingin menunggu suami Nyai pulang, tapi karena tugas dan perjalanan saya yang harus saya selesaikan, demi keselamatanku dan juga kamu, kutitipkan pusaka keris Simongklang ini. Jangan sampai kau berikan kepada orang lain. Apabila suamimu curiga akan kedatanganku, mintalah kesaksian pada Simongklang ini. Simongklang inilah yang akan menjelaskannya. Setelah beberapa lama kemudian, Pedarengan pun pulang dari ladang. Assalamualaikum. Nyai, Nyai. Waalaikumsalam. Apaan ini Nyai? Kamu masukkan tamu ya? Siapa? Ayo katakan dengan jujur. Ya Aki, ada pembesar dari kerajaan Mataram yang mampir ke rumah kita. Namanya Pangeran Purbaya. Apa yang Nyai lakukan dengan pembesar kerajaan itu? Apakah Nyai telah mengkhianatiku? Kenapa Aki berpikir seperti itu? Aku ini kan istri Aki. Mana mungkin Nyai mengkhianatimu, Aki? Sungguh, Nyai hanya menolong orang yang kehausan dan terluka. Apakah itu salah, Aki? Wah, aku tidak percaya dengan kata-katamu. Baiklah kalau Aki tidak percaya. Aduh, ini buktinya. Pangeran Purbaya mampir ke rumah kita dan meninggalkan keris Simongklang ini. Akan kuteteskan darahku ke bunga putih ini. Tes, tes. Lihat, Aki. Lihat. Bunganya tidak berubah warna menjadi merah, malah menjadi ungu. Aku tidak mengkhianati Aki. Astagfirullahaladzim. Ternyata Nyai benar. Nyai tidak mengkhianati aku. Maafkan aku, Nyai. Sebagai tanda meminta maaf, aku harus pergi ke Mataram untuk bertemu dengan Pangeran Purbaya dan meminta maaf. Wassalamualaikum. Tunggu sebentar, Aki. Tapi saya kira itu hanya sia-sia belaka. Belum tentu Pangeran Purbaya langsung pulang ke Mataram karena tugas yang harus dia selesaikan. Tunggu saja suatu saat nanti, pasti Pangeran Purbaya kembali untuk mengambil keris titipannya. Tidak, Nyai. Aki harus tetap melanjutkan perjalanan Aki ke Mataram dan bertemu dengan Pangeran Purbaya. Wassalamualaikum. Hari pun berlalu. Ki Pedaringan belum juga kembali. Begitu pula dengan Pangeran Purbaya juga tidak kembali untuk mengambil keris titipannya. Hanya keris, pantai, dan anak yang ada di dalam kandungannya sebagai penghibur. Apabila Nyi Widuri bersedih, ia akan bersumpah dengan membawa keris Simongklang. Aku bersumpah demi kesetiaanku kepada Ki Pedaringan, anak cucuku kelak jangan saling bertengkar. Suami istri harus saling menyayangi. Seiring sejalan seperti Mimi dan Mintuna, tibalah saatnya Nyi Widuri melahirkan anak yang ada di dalam kandungannya. Nyi Widuri pun bertekad untuk menyerahkan keris Simongklang kepada Adipati
pertama, seperti kedua utusan, kita harus melaksanakan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, sebagai generasi muda, kita harus menjaga nama baik keluarga. Dan kelak sebagai istri, kita harus menjaga kehormatan keluarganya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi